Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa alias Neni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tahukah Anda, suatu kemasan produk sangat berpengaruh bagi penjualan pada produk itu sendiri. Kemasan atau packaging memiliki pengaruh dalam mempromosikan suatu produk. Untuk itu, pemilihan kemasan yang tepat akan sangat membantu produk Anda sebagai ciri khas dan agar dikenal oleh orang lain. Bagaimana sih tips untuk membuat kemasan produk? Tipsnya adalah sebagai berikut. Untuk produk makanan kemasan yang memberikan info tentang kehalalan produk hingga sertifikasi dari Dinkes, lebih disukai dan dapat memberikan citra positif di mata konsumen. Sebuah kemasan yang bagus akan sangat berpengaruh pada harga penjualan. Untuk itu, pemilihan kemasan sangat tepat. Sebagai contohnya, pada kemasan botol aqua, ades, dan air mineral. Selain pada bentuknya, juga pada bahannya, yang sekilasnya tampak seperti plastik, namun plastik ades lebih tipis sehingga mudah diremas ketika sudah diminum. Sementara itu, air mineral mempunyai bentuk yang unik, seperti botol minum pada umumnya dan memberikan kesan yang mudah untuk digenggam. Berikut ini saya akan menjelaskan tips packaging yang tepat untuk produk Anda. Yang pertama adalah dapat menjamin keamanan produk. Hal utama yang perlu diperhatikan, mampu menjaga keamanan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Ini sangat penting. Untuk menjaga produk ke tangan konsumen, produk tersebut harus melewati banyak tahap perjalanan yang panjang. Karena produk Anda akan bisa terkena benturan, tertumpukan oleh air basah, atau lembab. Sehingga ketika sampai ke pelanggan, kemasan Anda rusak atau sudah tidak berbentuk lagi. Hal ini akan sangat berpengaruh besar bagi produk Anda. Tips kemasan berikutnya adalah sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda hanya perlu menyesuaikan apa yang cocok dengan produk Anda. Ada yang jenisnya transparan dan ada juga yang dari plastik, kertas, dan ada beberapa jenis kemasan yang beredar di pasaran sebagai berikut, yaitu seperti standing pouch. Standing pouch ini kemasan yang bisa menjaga keamanan dalam produknya. Misalnya seperti produk makanan yang bisa membuat makanan itu tetap awet dan aman hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, botol. Botol biasanya digunakan buat produk yang cair, seperti pada minuman. Biasanya di botol ini kita bisa berinovasi pada botol supaya tidak terkesan pasaran dan juga sebagai pembeda bagi produk kita sendiri. Ada beberapa botol yang unik sebagai contoh desainnya seperti pada botol Equil, tabung LPG, bohlam, dot, botol cairan pencuci piring, dan karakter lainnya. Selanjutnya, kemasan yang berada di pasaran adalah wash paper. Wash paper ini kemasan yang sangat identik dengan ramah lingkungan dan bahan dasarnya yang mudah untuk didaur ulang. Selanjutnya, tube. Tube kemasan produk ini sangat identik dari produk kecantikan. Dengan kemasan produk ini, kontaminasi dengan udara atau polusi sekitar bisa diminimalisir sehingga tidak mengganggu isi pada produk itu tersebut. Ini sangat penting bagi kulit mereka yang mempunyai kesensitifan yang membutuhkan produk yang menjaga kesentrirannya. Selanjutnya, box. Box atau kotak yang biasanya dijadikan kemasan pada makanan yang sepertinya lagi marak sekarang adalah rice box. Penggunaan kardus atau box untuk makanan yang jadi alternatif lebih baik daripada menggunakan styrofoam. Dari 5 jenis yang saya sebutkan ini, masih banyak lagi kemasan yang lainnya. Misalnya seperti dari kaca, logam, kaleng, dan lain-lainnya. Sesuaikan aja dengan produk apa yang kalian jual. Selanjutnya, tips berikutnya adalah desain ergonomis. Anda harus memastikan kemasan apa yang Anda buat itu mudah dibawa kemana-mana dan mudah untuk dibuka.
Tips berikutnya adalah informasi pada produk. Hal ini juga perlu diperhatikan. Packaging yang baik akan secara langsung memberikan informasi yang terkait pada produk apa yang ada di dalamnya, sehingga perlu adanya sebuah pertimbangan pemilihan kata yang tepat dan pengaturan tata letak informasi produk dengan baik. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh kemasan unik. Sebagai kesimpulan, packaging akan jauh lebih baik jika mampu memberikan kesan positif bagi konsumen. Hal ini juga sering dipertemukan pada produk-produk yang telah ada. Sebagai contoh, ada produk yang mencantumkan beberapa kata-kata yang memberikan motivasi atau anjuran untuk memberikan kegiatan yang positif. Berikanlah kesan positif yang beredar pada packaging yang digunakan oleh produk lainnya agar mendapatkan ciri khas dan daya tarik itu sendiri bagi konsumen. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. See you next video.